Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini dalam setiap kondisi yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu semuanya tidak luput dari cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Amin. Pagi ini kita akan segera melaksanakan ibadah kita. Baiklah kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Dari mulai awal sampai pada akhirnya kita percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Saatnya kita datang kepada Tuhan, saatnya kita datang untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang hadir di dalam setiap kondisi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Kapanpun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita pujikan pujian kita kini saatnya berdiri di altarnya dan kita datang untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Dari awal ini saatnya, ini saatnya berdiri di sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tata sucinya bersama para malaikat. Sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau datang menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita satukan hati kita untuk menyembah Dia. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tata sucinya bersama
masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu ya Bapa, dengan segala keadaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami datang kepada Engkau. Kami percaya bahwa kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan kami ada di dalam Tuhan. Sekalipun dunia pada saat ini sedang goncang Tuhan, tidak ada satupun yang kuat Bapa. Tetapi pagi ini kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan sebagai sumber kekuatan kami, Tuhan sebagai kota perisai kami, benteng kekuatan kami Tuhan, perlindungan kami. Dan untuk itu kami datang kepadamu Bapa. Tidak ada tempat yang lain selain kami datang kepada Engkau untuk selamat. Tidak ada tempat yang lain Tuhan untuk kami kuat selain daripada Engkau Bapa. Dan untuk itu Tuhan, pagi ini kami datang beribadah kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah berkorban bagi kami, Allah yang mati bagi kami supaya kami selamat. Sakit kami disembuhkan, hidup kami dipulihkan. Di saat tidak ada yang pasti, tapi Tuhan pasti. Tuhan pasti mengasihi kami. Tuhan pasti menjamah kami. Tuhan pasti untuk memulihkan kami. Dan kami mau bersuka, kami mau bersorak, bertepuk tangan memuji Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Engkau kota benteng keselamatan kami, perisai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita untuk beribadah dimanapun kami berada. Sampai pada akhirnya nanti kami mau bersungguh-sungguh beribadah, bersuka cita kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sama-sama dimanapun kita berada katakan amin. Haleluya. Tuhanlah benteng perisai kita. Mazmur berkata bahwa tidak ada tempat yang lain selain daripada Tuhan. Dialah kota benteng perisai kita, gunung batu keselamatan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kita sama-sama bersuka cita. Amin. Amin. Kita percaya kepada Dia. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, amin, penolongku, yaitu Allahku, Dia gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, tempat perlindungan yang tinggi. Puji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Tuhanlah sumber keselamatan kita, tempat perlindungan kita. Di saat keadaan tidak pasti, keadaan suram, ekonomi mungkin juga jatuh. Keadaan kita semuanya mungkin saat ini berubah dari sebelumnya. Tapi baiklah kita tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, tak akan pernah berubah untuk kita. Kasih-Nya kepada kita, perlindungannya kepada kita, perhatiannya kepada kita tidak akan pernah berubah. Amin. Kekuatan di hidup kita hanya datang dari Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Satu-satunya sumber kekuatan kita, Sang Pribadi Tuhan itu sendiri. Puji nama Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dari Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidup tak akan goyah, tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah sekali lagi, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Sungguh Tuhan, Engkau ajaib. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau juga menciptakan kehidupan kami ini. Engkau memiliki rencana besar atas hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau tidak membiarkan kami dilanda oleh ketakutan, oleh penyakit, tetapi Engkau melindungi kami sehingga kami tetap dapat melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau memberikan pengertian kepada kami. Engkau memberikan hikmat. Engkau menumbuhkan iman agar kami tetap berpaut, tetap teguh mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan yang diperdengarkan menjadi kekuatan yang membimbing perjalanan hidup ini sampai Engkau datang kembali. Kami berjumpa Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Puji Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya, kita merasa berbahagia sekali karena sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kita semuanya, tetap memberikan pengayoman, memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada hari ini kita merenungkan kembali satu peristiwa yang besar, yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyatakan bahwa nanti akan kembali. Seperti ketika naik, Dia akan kembali turun untuk menjemput kita semuanya. Tapi ada beberapa hal yang penting di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus tetap tinggal tetap di dalam firman, dalam perlindungannya, dan kita tetap menyerahkan diri untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan ajarannya melalui firman yang diberitakan. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita tetap ada di dalam kasih-Nya. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan, kasih-Nya sudah dinyatakan kepada kita semuanya. Dan kasih itu sudah kita nikmati, sudah dibuktikan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib dan sampai tuntas menyelesaikan segala permasalahan, segala persoalan hidup kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh umat manusia dan khususnya bangsa yang dikasihi, yaitu Israel, tentang datangnya Mesias. Nah, kita perhatikan dari zaman ke zaman apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan kita pada hari ini kita melihat kita masih ada di dalam naungan kasih-Nya. Maka kita juga belajar apa yang direncanakan Tuhan untuk kehidupan kita. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing di tempat ini. Sebab Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu untuk sia-sia. Tapi Tuhan ada maksud. Mari kita membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 4. Kita membaca mulai ayat 16. Di sana Yesus memberitakan tentang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu digenapkan di dalam dirinya. Dan apa yang terjadi? Ada yang menolak, ada yang menerima dan sebagainya. Mari kita belajar melalui firman Tuhan yang kita bacakan pagi hari ini.
sampai ayat 22. Lukas 4 mulai ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada penjabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ya, inilah yang kita baca pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang lama ditunggu-tunggu kegenapannya. Ya, Yesaya ditulis itu sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Jadi 700 tahun sampai 680 tahun sebelum Masehi. Nah, artinya waktu yang sangat lama ketika Yesaya seorang nabi bernubuat sampai penggenapannya itu memakan waktu yang lama. Ya, sekitar 700 tahun. Nah, waktu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang digenapkan. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya mengatakan di dalam ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, seolah-olah hal ini wajar-wajar saja. Ada yang mengatakan orang ini berbicara penuh dengan hikmat yang indah, tetapi ada juga yang menolak apa yang dikatakan, mengatakan bukankah ini orang ini anak Yusuf, anak tukang kayu dan sebagainya. Pendapat-pendapat ini itu bisa menjadikan satu dorongan atau sebaliknya menjadi sebuah sandungan bagi pendengar. Ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku. Nah, ini kalau saya yang membaca aku dan aku, maka tidak ada reaksi apapun bagi orang untuk membangun imannya, untuk percaya. Karena aku mungkin yang ada di mimbar ini. Tetapi kalau ini yang membaca Yesus sendiri pribadi firman itu, maka aku yang dinyatakan ini merupakan satu kekuatan bagi kita yang mau menerima, menjadikan kita sukacita, menjadikan kita bebas. Nah, ini firman Tuhan. Kalau kita tangkap firman Tuhan dengan pengalaman kita, dengan kepandaian kita, dengan hikmat kita, ataupun
dengan segala sesuatu yang kita miliki. Ini kita harus waspada. Bisa jadi apa yang kita miliki ini menjadikan sebuah sandungan untuk kita menerima ataupun memahami. Ya seperti orang banyak yang ada di tempat Yesus memberitakan ini, membacakan ini. Di sana dikatakan ayat 23 kita membaca ayat 23, 24, 23, 24. Nanti kita lanjutkan selanjutnya. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Yesus. Tidak ada nabi yang dihargai di tempatnya atau di rumahnya. Yesus sendiri mengalami hal ini. Ketika dia melakukan pemberitaan Injil, mengajar dan sebagainya, siapa yang menolak, siapa yang tidak percaya? Justru saudara-saudaranya yang tinggal di dalam rumah. Tinggal dalam serumah. Nah, ini satu bukti bahwa pengalaman yang dialami oleh saudara-saudaranya dalam kehidupan sehari-hari menjadi sandungan bagi dirinya. Demikian juga orang banyak ini. Sebagian mengatakan, loh dia ini kan anak Yusuf, si tukang kayu, menjadi sandungan. Nah, kita mau belajar juga pada hari-hari ini kita dilanda oleh berbagai macam masalah kehidupan ini oleh sebab wabah yang besar. Tetapi bukan berarti fenomena yang ada sekarang ini menjadi sandungan kita. Kemudian kita mengatakan, bagaimana ini Tuhan, aku sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak dengar? Kemudian mengambil sebuah kesimpulan, bagaimana Tuhan tidak peduli untuk umatnya. Ini sandungan. Jadi apa yang ada di dalam kehidupan kita, waspadalah. Jangan-jangan itu menjadi sebuah sandungan. Kepandaian kita, pengalaman kita, fenomena yang terjadi di sekitar kita. Waspada. Karena firman Tuhan ini bukan urusan makan minum yang kita butuhkan setiap hari. Tetapi kemuliaan Allah yang dijanjikan untuk kita. Ya, puji Tuhan. Jadi pemahaman tentang firman Tuhan itu tidak seharusnya didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada yang kita alami. Tapi apa dasarnya? Dasarnya adalah firman. Nah, kalau dasarnya firman, maka kita harus iman. Karena kalau ada firman, kita tidak ada iman untuk dapat menerima, maka sia-sialah firman itu diberitakan. Jadi ada iman menjadi satu dasar untuk menerima, kemudian untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu tindakan. Maka itu akan menjadikan satu kehidupan yang dipermuliakan. Ini satu pelajaran kehidupan yang terus-menerus harus kita jejaki, kita lakukan dari hari ke hari. Dikatakan di sini, pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Beberapa tahun, ya 700 tahun, kalau sampai sekarang kira-kira 2700 tahun yang lalu.
sekitar itu. Sampai sekarang, hari ini dikatakan, sewaktu kamu mendengarkannya, pada hari ini genaplah apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan oleh Yesaya pada masa waktu yang lampau. Jadi sekian tahun yang banyak pada hari ini, kalau kita tidak menangkap apa kegenapan yang dinyatakan oleh nubuat itu dengan iman, maka sia-sialah apa yang ditunggu-tunggu sekian ribu tahun itu. Tapi kalau pada hari ini kita ada iman, kita menangkap firman itu, maka dikatakan genaplah nas ini. Lalu apa isi dari janji itu? Isinya apa? Dikatakan di sini sangat banyak sekali, yaitu ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa yang merasa ditawan? Mungkin kalau kita dari kehidupan sehari-hari merasa nyaman di rumah, tidak kekurangan satu apapun. Wah, aku sudah merdeka, aku sudah bebas. Ya, pasti demikian secara jasmaniah. Tetapi maksud dari pembebasan dari tawanan ini adalah pembebasan dari kuasa yang mengikat manusia. Itu adalah dosa. Kuasa dosa yang mengikat manusia itu dibebaskan oleh Kristus Yesus, Tuhan kita, melalui penyalibannya di Golgota. Bapak Ibu sekalian, pembebasan kita ini harganya sangat mahal. Mungkin bisa jadi orang tidak percaya karena sejak kecil tidak kekurangan satu apapun. Dia menikmati keindahan alam, menikmati berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan tiap-tiap hari, pakaian, sandang, pangan. Sehingga tidak merasakan apapun yang perlu digenapkan oleh Tuhan. Tidak beriman, bisa jadi. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini bukan untuk hal-hal yang ada, yang tampak saja di dunia ini. Tetapi hal yang akan datang, hal yang akan kita tempuh pada kehidupan kita. Itu kemuliaan akan datang. Dikatakan juga, dan membuka penglihatan bagi orang-orang buta untuk dibebaskan dari kebutaan. Orang-orang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Membebaskan orang buta. Buta, kalau buta jasmani, buta mata, telinga masih bisa mendengar firman Tuhan, dengan imannya masih bisa ditangkap. Tapi kalau buta rohaninya, maka segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan, firman Tuhan apapun, maka tidak akan menjadi satu daya tarik yang kuat untuk kehidupannya. Tidak akan menjadi satu kepentingan dalam hidupannya, tidak dipentingkan sama sekali dalam hidupnya karena kebutaan. Dan inilah yang disembuhkan oleh Yesus, supaya bisa melihat rencana Allah yang besar untuk kehidupan umat manusia, sidang jemaat Tuhan khususnya. Kita bisa melihat itu. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu sekalian, tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan.
Apa artinya ini yang sudah datang? Kita ada di dalam tahun rahmat Tuhan. Kehidupan kita, umur kita itu ada dalam tahun-tahun. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada yang 60 tahun dan selanjutnya. Di dalam tahun-tahun itu. Tapi dikatakan di sini, tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya bahwa kehidupan kita yang masih mendengar ini ada di dalam tahun-tahun rahmat Tuhan. Ya, tahun rahmat itu tahun kasih karunia Tuhan yang dicurahkan bagi kita sekalian. Ini sangat luar biasa kalau kita menyadari hal ini. Karena hal ini ditunggu-tunggu oleh umat manusia masa-masa yang lalu. Mari kita membaca beberapa ayat yang menunjukkan bahwa satu kejadian peristiwa bahwa Tuhan itu tidak peduli seolah-olah kepada umatnya yang sangat menderita. Mari kita membaca ayat 25 dan sampai 30. Ini sangat penting sekali karena kenyataan hal-hal seperti ini bisa terjadi pada hari-hari ini. Ya, orang merasa perlu Tuhan, merasa berdoa, merasa beribadah, tetapi sama sekali tidak merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Puji Tuhan, kita membaca ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, ini kenyataan. Sebuah kenyataan bahwa satu pemberian yang berharga itu dapat diterima ataupun ditolak. Sebuah kenyataan bisa jadi menjadi satu hal yang tidak dibutuhkan dan ditolak. Padahal ini satu nilai yang sangat berharga yang diharapkan. Nah, dikatakan pada zaman Elia terdapat perempuan janda di Israel ketika langit tertutup. Maka janda ini yang ada di tempat itu tidak mendapatkan pertolongan. Tetapi Elia diutus bukan pada salah satu orang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan Sarfat. Artinya apa? Seolah-olah seperti diabaikan dan memperhatikan yang lain. Ini bisa terjadi seperti ini dalam hari-hari ini karena satu kesulitan, satu tekanan hidup. Tetapi bersyukurlah kita kalau kita tetap berpegang janji. Karena janji Tuhan itu memiliki rencana yang besar. Mempunyai rencana yang sangat besar. Karena perjanjiannya itu terkait juga dengan panggilan Tuhan. Tuhan menciptakan, Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang merencanakan kehidupan kita, dan
Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang memanggil kita. Apa artinya dipanggil? Dipanggil ini adalah satu peristiwa kita sangat dekat, menjadi satu bagian dalam kehidupan bersama Tuhan. Ini sebuah panggilan. Kita memanggil itu, kita dipanggil Tuhan dalam pelayanan, maka kita ada dalam satu pekerjaan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan itu lebih baik, lebih berguna dalam kehidupan kita daripada kita diabaikan oleh Tuhan. Sebab kalau diabaikan oleh Tuhan, itu satu penderitaan yang sangat luar biasa. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah tinggal di dalam tahun rahmat Tuhan, jangan keluar dari dalamnya. Kita tinggal dalam kasih anugerah Tuhan, jangan kita abaikan. Sekalipun mungkin kita menghadapi berbagai macam fenomena yang sangat mencekam, yang mungkin merugikan. Tapi itu bukan janji Tuhan. Itu sebuah perjalanan hidup dunia. Siapapun yang berjalan hidup di dunia ini menghadapi teriknya matahari, menghadapi berbagai macam masalah, itu sudah memang keadaan di dunia ini. Tapi iman kita jangan sampai terpengaruh apa yang terjadi. Ini sangat penting, sangat-sangat penting. Karena iman yang datang dari mendengar firman Tuhan itu adalah janji yang pasti digenapi. Ini sekian ribu tahun Yesaya bernubuat dan digenapi. Mungkin ada yang berkata, loh bagaimana orang-orang yang hidup pada zaman itu kan tidak dapat menikmati penggenapan pada hari-hari ini. Ya secara manusia kita bisa berpikir demikian. Tetapi Tuhan itu ada di luar waktu. Manusia ada di dalam waktu terbatas. Di dalam ruang yang terbatas. Tuhan tidak terbatas. Maka kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu saat ini juga bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu roh. Tuhan Allah itu roh. Tuhan Allah itu memiliki segala sesuatu apapun. Dan Tuhan Allah memberikan segala sesuatu bagi manusia. Nah, kalau manusia bisa memberi, manusia bisa menerima, itu hal yang wajar di muka bumi. Ada yang kekurangan diberi. Ada tidak punya pakaian diberi, tidak punya makan bisa diberi. Hal yang wajar yang bisa kita alami tiap hari. Satu memberi, satu menerima, satu memberi, satu menerima. Wajar. Tetapi ketika Tuhan memberikan segala sesuatu kepada manusia, kalau manusia tidak dapat mengenal hati Tuhan, maka manusia tidak dapat menghargai apa yang diberikan Tuhan kepada kita, seorang manusia yang berdaging dan berdarah. Saya, manusia berdaging dan berdarah, kalau tidak dapat mengenal kasih Tuhan, kita tidak bisa menghargai apa yang diberikan Tuhan untuk hidup saya. Karena Tuhan yang memberikan itu tahu untuk apa? Untuk masa depan yang kekal, bukan yang terbatas. Kalau saya sudah kecukupan apapun, tidak kekurangan, maka saya tidak perlu pertolongan, tidak perlu bantuan. Tetapi
Kalau Tuhan memberikan hal-hal yang rohani, janji-janji yang kekal, kalau saya terikat dengan apa yang sudah saya alami dengan kecukupan ini, terikat itu semua, maka saya tidak bisa menghargai apa yang diberikan Tuhan yang lebih berguna untuk kekekalan. Puji Tuhan, apa yang diberikan Tuhan dalam kekekalan? Dikatakan tadi adalah kebebasan. Kemudian kalau kita berpikir kita sudah diberi Tuhan kebebasan, untuk apa kebebasan itu? Untuk melakukan segala sesuatu dengan bebas? Rasul Paulus mengatakan, kalau kita sudah dibebaskan, jangan menggunakan kebebasan itu dengan tidak benar. Tidak benar. Jangan sampai kebebasan itu diisi dengan hal-hal yang tidak benar. Apa yang tidak benar itu? Adalah berbagai macam keinginan yang bersifat daging manusia. Keinginannya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kekekalan. Karena itu tidak membawa satu kehidupan itu dalam penyucian, dalam kekudusan. Ini keinginan. Coba kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, apa keinginan kita? Wah, mengerikan sekali. Keinginan kita itu mengerikan sekali kalau tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Hati kita juga mengerikan sekali. Berkobar-kobar dengan emosi. Ya, kupingnya kalau mendengar, emosinya langsung terbakar. Amarahnya muncul. Kalau kita tidak memahami firman Tuhan, amarah itu sangat gampang muncul. Tetapi apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya, itu bisa mengubah kehidupan kita. Ini merupakan satu pembebasan. Keubahan yang ada di dalam diri kita itu bentuk pembebasan. Karena seandainya kita tidak dibebaskan oleh Tuhan, kita ini kuat dalam pendirian, entah benar entah salah itu kuat sekali. Dan kita pertahankan untuk mempertahankan prestise, harga diri dan sebagainya. Sangat kuat sekali. Tetapi ketika Roh bekerja, firman bekerja, maka kita bisa takluk apabila kita menghargai pemberian Tuhan. Takluk untuk dapat melakukan oleh bimbingan, oleh pimpinan kuasa Roh Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Apa bentuk yang diberikan dalam tahun rahmat Tuhan? Mari kita membaca untuk lebihan itu dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani di sana dinyatakan, Ibrani 10 itu sangat-sangat memberkati apabila kita merenungkan dan memahami kitab ini. Ibrani 10 ayat 11 mulai. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya, sampai di situ dulu, terima kasih. Ini yang diberikan, yaitu
imam. Imam itu perantara hubungan kita dengan Allah. Kita tidak akan bisa hubungan dengan Allah yang roh adanya itu tanpa ada perantara. Tidak akan bisa. Ini satu pemberian, satu rahmat yang luar biasa bagi kita. Kalau zaman dahulu, imam-imam zaman dahulu ketika umurnya sudah tua, renta, kemudian habis. Tapi Yesus itu imam agung, imam Allah yang di dalamnya ini memiliki satu kesucian, kekudusan yang diperkenan oleh Allah. Sehingga kurbannya bukan korban binatang, tapi korbannya dirinya sendiri yang kudus. Ini yang diberikan. Maka ketika dikatakan bahwa apa yang kamu baca, nas yang kamu baca ini sudah genap, maka dirinya ini sudah siap untuk menjadi satu imam, untuk melayani dengan pengorbanan dirinya sendiri. Ini pemberian. Tetapi kenyataannya ada orang-orang yang tidak bisa menerima pemberian ini. Orang seringkali bisa beribadah, seringkali bisa mengagungkan ayat-ayat Alkitab, tetapi seringkali juga orang bisa menolak kebenaran Alkitab karena kenyataan yang terjadi di sekelilingnya. Wah, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Karena iman yang ada di dalam dirinya itu tidak teruji oleh kejadian yang ada di sekelilingnya. Tapi puji Tuhan, kita yang sudah memiliki imam besar, yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Ya, dikatakan di sini, ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Untuk apa di sana? Yaitu untuk berdoa, untuk memberi kekuatan kepada kita semua. Apa yang diperingatkan oleh Roh pada akhir zaman ini? Ada. Kita baca di dalam Ibrani pasal 3. Ini juga perlu kita perhatikan, karena kalau dikatakan kita tidak percaya, kita meninggalkan, itu ada proses yang terjadi, tidak begitu saja. Tapi kita perhatikan di sini. Ayat 12 kita membaca sampai ayat 16. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ya, ini menunjuk kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan, orang-orang yang mengaku percaya, tapi kenyataannya di sini ada beberapa orang, sebagian orang yang tidak mau mendengar, tidak mau taat artinya. Apa yang
menjadi akibatnya ketidaktaatan ini. Ini mengerikan. Kegeraman Allah. Geram. Bisa dikatakan gregeten. Nah, kalau sudah gregetan itu wah, itu menyedihkan. Manusia hidup dalam kegeraman itu sedih. Sangat menyedihkan. Ayat-ayat yang terakhir yang kita baca, seharusnya bagaimana kita ini pada hari-hari ini. Kita sadar, kita sudah mendengar, kita sudah beribadah, kita sadar. Tapi tetap menjadi peringatan, yaitu waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah. Murtad dari Allah artinya tidak menghargai lagi firman Allah. Ayat terakhir yaitu Efesus 4, kita membaca Efesus 4, di sana tentang kita ini dibebaskan, kita sebuah tawanan ya yang dibebaskan. Efesus 4 ayat 2 mulai. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, inilah yang ditunjukkan, yang diarahkan oleh roh itu supaya kita ada kesatuan, ada kesabaran, satu tubuh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir ayat 8, 9, dan 10 kita baca. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan, ini satu janji dan pengharapan kita, yaitu Dia yang sudah naik, nanti Dia yang akan turun. Kemuliaan bagi Dia, ya, kebesaran bagi Dia. Kita memuliakan, memuji Dia, kita menyembah, kita menyanyi bagi Dia. Kita nyanyikan satu nyanyian, yaitu 160 dari Saloh, penyerahan hidup. Karena ini sangat penting sekali saudara, kita menyerahkan hidup kita. Karena Dia yang menopang kehidupan kita. Kehidupan saya tahu Dia yang menopang. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, kemampuan saya, apa yang saya dapat? Saudara, Tuhan patut diagungkan. Serahkan segenap hidup dalam roh dan kasih-Mu, agar ulahku berkenan padamu. Biar ku serahkan segala perkara yang mengikatku, agar ku
bebaskan oleh darah-Mu. Yesus, oh Yesus, penuhkan hatiku. Yesus, oh Yesus, penuhkan hatiku. Biar ku tunduk pada firman-Mu. Biar ku tunduk pada firman-Mu. Lewat jalan kematian, seperti yang pernah Engkau lakukan. Biarlah hancur semua kebanggaan, hancur semua kebanggaan dan ketinggian hatiku, merendahkan diri seperti teladan-Mu. Yesus, oh Yesus, Kau teladanku. Yesus, oh Yesus, Kau teladanku. Ajarku selalu ikut jejakmu. Oh betapa rindu ku rasa, oh betapa indah ku rasa bila aku berserah, sebab Kau sendiri menjadi pembela. Semua derita dan air mataku oleh kuasa firman-Mu membawaku pada kemuliaan. Yesus, oh Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, oh Yesus, Kaulah Tuhanku. Dalam dukaku Kau penghiburku. Dalam dukaku Kau penghiburku. Dalam dukaku Kau penghiburku. Bukankah kita sudah menyanyikan ini, bahwa kita perlu
Yesus, Dia yang sudah menjamin, Dia yang sudah menopang hidup kita. Kita perlu Yesus dalam perjalanan ini. Kemana kita akan pergi, Yesus kita butuhkan. Hari-hari yang sulit, yang sudah dikatakan firman Allah, sudah dinubuatkan bahwa akhir zaman terjadi hari-hari yang sulit. Dan hari-hari ini termasuk juga hari yang sulit. Saya tidak tahu hari esok, hari kemudian ada hari-hari yang sulit yang kita harus hadapi. Tetapi kita tidak perlu takut karena Yesus peduli. Yesus berdoa untuk kita. Hari-hari ini perjalanan kita, mari kita berdoa, mari kita memohon sesuatu yang sangat berguna untuk kehidupan kita menapak hari-hari ini. Kita hidup dalam tahun rahmat Tuhan, berarti hari-hari kita ada di dalam rahmat-Nya. Kita berdoa, saudara kita David Pangapulan pimpin kita menyampaikan doa untuk kita semuanya. Segala puji dan hormat bagi Dia. Puji Tuhan. Yesus, oh Yesus. Amin. Yesus, oh Yesus, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Dalam dukaku, dalam dukaku, Kau penghiburku, Kau penghiburku. Benar Tuhan, di dalam duka kami percaya bahwa Tuhanlah penghibur kami, Tuhanlah penolong kami, dan Tuhanlah penyelamat kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan menegur kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang menjadi imam kami, yang menjadi imam besar agung kami ya Bapa, yang menjadi perantara kami orang berdosa dengan Allah yang hidup. Dan Engkau telah mati bagi kami Tuhan, berkorban bagi kami, supaya kami yang berdosa ini bisa datang kepada Engkau untuk menghapuskan dosa kami, untuk menyucikan kehidupan kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa kami Tuhan, untuk membebaskan kami dari kutuk maut itu Bapa, supaya kami memperoleh hidup, memperoleh kebebasan untuk bisa melayani Tuhan, memperoleh kebebasan juga untuk bisa memberitakan kebaikan-Mu Bapa. Di tengah situasi yang saat ini sedang melanda bangsa negara kami dan juga seluruh umat manusia di muka bumi ini Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini, kami seluruh sidang jemaat-Mu Bapa bisa kembali disadarkan bahwa kami semua juga adalah imam-imam Tuhan yang Tuhan sudah bebaskan, dan Roh-Mu itu pun Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami memberitakan berita damai sejahtera, memberitakan kekuatan, memberitakan iman, memberitakan penghiburan kepada sesama kami, bukan memberitakan kabar-kabar yang membuat iman kami menjadi lemah, memberitakan kabar-kabar yang membuat hati kami menjadi ketakutan, semakin takut dan bahkan semakin takut Bapa. Tetapi lewat firman Tuhan yang pagi ini kami sudah dengarkan, tolonglah kami Tuhan, supaya rohani kami semakin dihidupkan kembali, bahwa kami adalah imam-imam yang Tuhan telah pilih untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan kekuatan, untuk memberitakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Penatua kami, Bapak Pendeta Muda Wahyu Widodo. Tuhan berkati dia dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, dan juga kepada seluruh keluarga. Tuhan juga memberkati dia Bapak. Berkati kami semua yang sudah melayani-Mu juga Tuhan, dan biarlah Engkau selalu menyertai kami di tengah kondisi saat ini yang mungkin secara manusia semakin buruk, tapi kami percaya hal yang semakin baik ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pagi hari ini dan saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk kita sekalian. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertampil di layar kaca Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang tergerak untuk berpartisipasi di dalam gerakan peduli kasih gereja kita, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 82211662221 atas nama Endang Sriwardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang kurang mampu dan juga yang terkena dampak dari COVID-19. Lalu yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antar gereja dan jemaat, Bapak Ibu silakan untuk menyimpan nomor WhatsApp kantor sekretariat gereja dengan nomor 0821 3995 2002. Silahkan untuk mengirim nama Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melalui WhatsApp ke nomor ini untuk mendapatkan informasi, pengumuman, dan juga pelayanan jemaat lainnya. Untuk permohonan doa dan ucapan syukur, Bapak Ibu dapat mengirimkan ke nomor yang tertampil pada layar kaca Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Lalu yang terakhir, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah minggu pada setiap akhir bulan yang pertama, minggu tanggal 31 Mei 2020, yaitu ibadah hari Pentakosta, dan minggu pada tanggal 28 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan perjamuan sesi rumah masing-masing, yaitu dengan roti tawar yang dipotong-potong, anggur bisa dari buah anggur yang diperas sendiri atau juga bisa dari sirup anggur. Atau Bapak Ibu bisa membeli hosti dan cawan di toko buku rohani yang Bapak Ibu ketahui, atau juga bisa dengan menghubungi gereja. Untuk Lemah Putro, Bapak Ibu bisa menghubungi Saudara Filipus Jebua, dan juga untuk di Johor Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Kasieli Jebua. Dan Tuhan memberkati kita sekalian dan menolong supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus dan darahnya. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Muda Wahyu Widodo. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan atas hidup ini. Engkau tetap memberikan kesempatan-kesempatan baik untuk kami dapat mengalami satu pembaharuan demi pembaharuan dalam hidup ini. Karena Engkau mempunyai rencana besar atas hidup ini untuk memberikan kemuliaan yang besar kepada kami. Kami mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Kami mau taat dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus ini, supaya kami mencapai semua kegenapan Tuhan yang dinyatakan pada akhir zaman ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Biarlah mereka tidak digentarkan oleh berbagai macam berita-berita yang menakutkan, tetapi berilah jemaat-Mu sukacita, damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai sidang jemaat dimanapun kalian berada, kalian ada di rumah, di dalam bepergian, perjalanan, Engkau ada di dalam kuasa kasih-Nya. Kiranya berkat Tuhan melimpah memenuhi semua sidang jemaat yang telah mendengarkan berita firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita selama-lamanya. Amin.